Harapan Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi atau Kemendikbudristek menjadikan kurikulum Merdeka sebagai kurikulum nasional menemui banyak kendala. Di Kabupaten Lampung Tengah, dari total 1.784 jenjang satuan pendidikan, 76%-nya atau 1.348 jenjang satuan pendidikan masih mengimplementasikan kurikulum lama. Meskipun penerapan kurikulum menyesuaikan keadaan dan kenyamanan pada setiap satuan pendidikan, namun hal itu amat disayangkan mengingat banyaknya keunggulan pada jenjang satuan pendidikan yang menerapkan kurikulum merdeka. Seperti satu, lebih sederhana dan mendalam, yaitu belajar lebih mendalam, bermakna, tidak terburu-buru, dan menyenangkan. Fokus pada materi yang esensial dan pengembangan kompetensi peserta didik pada fasenya. 2. Lebih merdeka, yakni peserta didik dapat memilih mata pelajaran sesuai minat, bakat, dan apresiasinya. Guru pun dapat mengajar sesuai dengan tahap capaian dan perkembangan peserta didik. Serta sekolah memiliki kewenangan untuk mengembangkan, mengelola kurikulum, dan pembelajaran sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan dan peserta didik. 3. Lebih relevan dan interaktif, yaitu ada banyak kesempatan lebih luas diberikan kepada peserta didik untuk secara aktif mengeksplorasi isu-isu aktual untuk mendukung pengembangan karakter dan kompetensi profil pelajar Pancasila. Selain itu, ada banyak dukungan untuk guru, kepala sekolah, dan dinas pendidikan, seperti penyediaan perangkat ajar, buku teks, dan bahan ajar pendukung. Lalu pelatihan dan penyediaan sumber belajar guru, kepala sekolah, dan Pemda, serta jaminan jam mengajar dan tunjangan profesi guru. Solika, Kepala Sekolah PAUD TK Asia Bustanul Atfal atau ABA, Ranting Sukajawa, Kecamatan Bumi Ratu Nuban, yang pada tahun ajaran baru ini sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka mengatakan, jika kurikulum baru tersebut amat selaras, meski tak jauh berbeda dari kurikulum-kurikulum sebelumnya. Untuk program dari Pak Menteri kaitan Merdeka Belajar itu sebenarnya konsep ini sudah selaras ya dengan pembelajaran di TK, di mana memang belajar di TK itu harus belajar seraya bermain begitu. Apakah ada perbedaan Bu dengan kurikulum sebelumnya? Ada sedikit, kalau kemarin kan kita memang sesuai dengan tema ya, ada tema 1 sampai 8, tapi ya untuk kurikulum Merdeka Belajar ini hanya diringkas menjadi 4 tema. Sementara itu, menanggapi masih rendahnya jenjang satuan pendidikan di Kabupaten Lampung Tengah yang menerapkan kurikulum merdeka, Syarif Hussein, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan setempat menjelaskan, jika beberapa kendala tersebut disebabkan karena SDM, serta rendahnya pembudidayaan literasi dari tenaga pendidik. Sejak tahun 2021 diluncurkan program Sekolah Penggerak, penjabaran daripada program Merdeka Belajar. Jadi Kemendikbud membuat sebuah program namanya Merdeka Belajar. Nah, di dalamnya ada beberapa episode. Salah satu di antaranya adalah Sekolah Penggerak. Alhamdulillah, berkat dengan adanya Sekolah Penggerak yang menjadi program daripada Kemendikbud itu tersebut, nampaknya banyak secara signifikan perubahan-perubahan, baik itu perubahan di dalamnya tentang proses pembelajaran yang menjadi kewajiban harus dilakukan. Karena ada 5 intervensi untuk Sekolah Penggerak yang wajib dilakukan. Pertama, pendataan itu harus berbasis data. Kemudian yang kedua, dia harus dilakukan pendampingan, gitu. Kemudian yang ketiga, proses pembelajarannya harus menggunakan proses paradigma baru. Kemudian yang berikutnya lagi adalah bagaimana meningkatkan sumber daya manusia. Kemudian yang kelima adalah digitalisasi sekolah. Itu yang 5 intervensi yang harus sinkronisasi antara pemerintah pusat dengan daerah. Nah, ini bagaimana upaya-upaya yang sedang dilakukan ini untuk meningkatkan sumber daya manusianya. Kalau SDM-nya bagus, saya yakin mutu pendidikan akan bagus. Nah, mutu pendidikan itu akan baik apabila 3 unsur ini betul-betul memiliki kompetensi yang luar biasa. Di antaranya adalah pertama kepala sekolah, kemudian yang kedua guru, yang ketiga pengawas. 3 unsur ini jika memiliki kompetensi yang baik dan melaksanakan kewajibannya dengan penuh rasa tanggung jawab sesuai dengan tugas pokoknya, saya yakin mutu pendidikan akan baik.
Adapun yang lainnya hanya sebagai penunjangnya kan. Tapi kunci utama adalah di sumber daya manusia. Nah, oleh karena itu harapan saya ke depan, saya minta di Kabupaten Lampung Tengah, bagi satuan-satuan pendidikan dari jenjang PAUD, SD dan SMP, saya berharap ke depan agar kiranya nanti begitu dibuka lagi untuk ada seleksi sekolah penggerak, saya minta termotivasi seluruh kepala sekolah untuk mengikuti seleksi ke depan. Toh itu untuk kebaikan kita semua, untuk meningkatkan mutu pendidikan. Dari Kabupaten Lampung Tengah, Rian Sabure TV melaporkan.